Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Di video ini akan berisi penjelasan tentang Python Virtual Environment dan cara installnya di Raspberry Pi. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu. Pastikan sudah menonton video-video lainnya, link di deskripsi. Pertama, nyalakan Raspberry Pi, colok kabel power, dan tunggu proses bootingnya. Biar praktis, tidak perlu banyak perangkat dan kabel, Raspberry Pi akan dioperasikan secara remote dari laptop. Detail cara remote akses Raspberry Pi dari laptop atau PC sudah dibahas di video sebelumnya. Begitu dijalankan, Raspi akan otomatis login ke jaringan Wi-Fi yang sebelumnya sudah pernah terkoneksi. Sambil menunggu Raspi booting, buka laptop, lalu jalankan aplikasi Remote Desktop. Ketik saja di kolom search. Di kolom komputer, masukkan IP address Raspi. Contohnya, ini adalah IP address di sesi sebelumnya. Biasanya tidak berubah-ubah. Kalau mau memastikan, bisa dicek menggunakan software IP Scanner atau akses ke Wi-Fi routernya. Ini contoh akses ke Wi-Fi router. Di sini ada device atau perangkatnya Raspberry Pi, IP address-nya sekian, tetap. Klik connect, klik yes. Isi halaman login. Sudah berhasil login, sekarang bisa mulai install Python Virtual Environment. Python adalah bahasa pemrograman yang aplikasi atau pemakaiannya bisa di bidang yang sangat luas karena memiliki banyak library atau modul. Jika di Raspberry Pi, laptop atau PC sudah diinstal banyak library, terkadang antar library ini bisa saling crash sehingga project Python menjadi error. Dan biasanya sangat susah untuk memperbaikinya. Untuk mencegahnya, maka sangat disarankan untuk memakai Python Virtual Environment. Gampangnya, Python Virtual Environment itu semacam virtual machine atau virtual PC. Library Python yang akan dipakai pada sebuah project diinstal di virtual environment ini. Di sebuah Raspberry Pi, bisa diinstal banyak Python Virtual Environment sekaligus. Jika terjadi error atau crash di sebuah virtual environment, tidak akan berdampak ke virtual environment lain atau ke sistem Raspberry Pi secara keseluruhan. Cara installnya, pertama buka terminal. Setiap Raspberry Pi yang memakai Raspi OS sudah otomatis terinstall Python 2.7 dan Python 3. Cara install virtual environment-nya ketik sudo spasi pip3 spasi install spasi virtual env. Untuk yang versi Python 2.7, angka 3 ini dihilangkan. Sekarang tekan Enter. Proses instalasi akan otomatis mulai. Kalau diminta konfirmasi, ketik huruf Y saja lalu tekan Enter lagi. Karena di Raspi ini sudah pernah diinstal Virtual Environment, maka sistem hanya mengecek file requirement-nya saja. Untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstall, ketik pip3 spasi list, lalu tekan Enter. Akan muncul list semua library yang sudah terinstall di Raspi ini. Cari nama virtual env. Nama library-nya urut abjad. Jika sudah ada, berarti sudah berhasil. Untuk membuat Python virtual env baru, caranya ketik di terminal virtual env spasi namanya. Misalnya nama yang diinginkan myenv, lalu tekan Enter. Tunggu sebentar prosesnya. Setelah selesai, maka di folder home/pi akan ada folder virtual env-nya. Ini nama foldernya sama myenv.
Di folder ini berisi file sistem Python 3 dan semua library yang diinstal. Setiap kali akan memakai, virtual env harus diaktifkan dulu. Cara mengaktifkan Python virtual env dengan memanggil file aktivasinya. Ada di dalam folder env, di folder bin. File yang ini namanya activate. Klik kanan lalu pilih copy path. Lalu kembali ke terminal. Ketik sort, spasi path, file aktivasinya. Klik kanan, paste. Lalu tekan enter. Ciri-ciri virtual env sudah aktif. Di bagian paling kiri command line muncul nama virtual env-nya, myenv. Dengan ini artinya sistem sedang memakai Python virtual, bukan Python global di Raspberry Pi. Kalau mau cek versi Python-nya, ketik komen seperti ini. Lalu tekan enter. Python version 3.7.3. Kalau mau cek library yang sudah terinstall, ketik pip spasi list, tekan enter. Karena memang belum menginstal library apapun, maka isinya masih sedikit, hanya berisi library bawaannya. Cara install library di virtual env dan pemakaiannya, serta penggunaan virtual env di Tony Editor akan dibahas di video-video berikutnya. Pembahasan terakhir, cara menonaktifkan virtual env. Caranya ketik di terminal, deactivate, lalu tekan enter. Jika berhasil, nama virtual env-nya sudah tidak muncul. Jika suatu saat virtual env-nya error, crash, atau tidak diperlukan lagi, cara menghapusnya langsung ke folder virtual env-nya. Klik lalu tekan delete. Video lanjut di part berikutnya, link di deskripsi. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.